kita mengalami El Nino moderat di Indonesia tahun 2023 ini. BMKG telah membuat suatu prediksi dampak, ya. Kita bisa lihat di website BMKG. Ini untuk curah hujan bulanan, ya, di bulan September 2023. Dan di sini ada daerah-daerah yang curah hujannya dianggap rendah, di bawah 100 mm per bulan, ya. Ada yang menengah, ada yang tinggi, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat daerahnya termasuk yang warnanya apa. Kalau kita lihat di sini Sumatera bagian timur, ya, sampai Nusa Tenggara dan sebagian Sulawesi dan Kalimantan ini akan mengalami curah hujan yang rendah di bulan September 2023 ini. Kemudian kita lihat di tahun 2023 bulan depan, ya, karena tadi kita lihat kecenderungan El Nino-nya akan melemah. Di bulan November ini kita akan mengalami curah hujan yang membaik, ya, di Pulau Jawa yang tadinya sangat gelap. Mungkin saya balik lagi kondisi kita sekarang di bulan September ini, ya, kita di sini gelap sekali, curah hujannya sangat rendah akibat tekanan dari El Nino moderat. Nah, nanti berangsur-angsur ini akan semakin baik, ya. Di sini bulan November curah hujan di Pulau Jawa sudah semakin membaik. Kemudian, nah, tapi kalau kita lihat di sini curah hujan di Papua, ya, yang di bulan September ini cenderung menengah sampai tinggi, ini di bulan Oktober sampai November ini malah jadi turun, ya, curah hujannya jadi turun. Kemudian kita lihat di sini di Sumatera bagian barat dan juga Kalimantan, ya, bagian utara ini akan mengalami curah hujan yang tinggi. Nah, tadi yang saya sampaikan antisipasi kita ini jangan terlalu pendek. Kita jangan mengantisipasi hanya bulan ini sampai bulan depan, misalnya. Kita harus perpanjang sampai, ya, kalau bisa setahun ke depan, bagaimana kondisi curah hujan di daerah kita. Tentu kalau kondisinya dari, katakanlah, ya, September sekarang ini kondisinya sangat ekstrim, kering, kita memiliki curah hujan yang rendah, misalnya, ya, contoh di Pulau Jawa, kemudian nanti bergerak membaik, ini tentu kabar baik, begitu. Tapi bagaimana dengan kondisi yang akan mengalami curah hujan sangat tinggi, misalnya di sini di Aceh, ya, dan sebagian Sumatera Utara. Tentu ini harus antisipasi dari sekarang untuk menghadapi bulan November 2023. Kemudian kalau kita lihat lagi pada bulan Desember 2023 dan Januari 2024, kondisi kita normal, ya. Tapi ada kemungkinan di sini terjadi curah hujan tinggi, terutama di Sumatera, Kalimantan, ya, bagian tengah. Ini tentu harus diantisipasi. Dan kalau kita lihat di sini, Papua dan
Sulawesi bagian timur ini cenderung kering, ya, karena ada sirkulasi angin lokal yang mempengaruhi. Demikian juga untuk Februari dan Maret, ya. Februari dan Maret ini kondisinya kita akan mengalami curah hujan yang menengah sampai tinggi. Kecuali di Indonesia yang bagian utara, ya. Ini kita lihat Indonesia bagian utara ini memiliki pola yang berbeda dengan Indonesia di bagian selatan. Oke, ini adalah akhir dari prediksi BMKG sampai bulan Maret 2024. Jadi Bapak Ibu silakan sering-sering ya mengunjungi website BMKG untuk melihat prediksi di tahun atau di bulan-bulan berikutnya. Nah, jadi selain El Nino yang sekarang sedang kita hadapi, kita juga melihat ya, dengan melemahnya El Nino artinya ada kemungkinan setelah netral kita akan mengalami La Nina. Jadi tetap di dalam antisipasi iklim, karena curah hujan tinggi juga tidak bagus ya, terlalu tinggi, curah hujan terlalu rendah juga tidak bagus. Jadi kejadian ekstrim itu memang bisa merugikan kita. Nah, sehingga kita mengantisipasi terhadap kondisi ekstrim seperti itu. Ya, kita balik lagi ke topik kita sekarang ya, tentang El Nino. Walaupun tadi kita sudah menjelajah waktu sampai pertengahan 2024. Nah, kita lihat lagi kondisi sekarang ya, di bulan September. Kita sudah mulai mendengar laporan bagaimana ada kekeringan. Nah, karena kejadian El Nino, La Nina, ini adalah kejadian yang akan terus berulang. Jadi bukan tiba-tiba muncul, ya. Tadi kita sudah pelajari bahwa ini adalah siklus yang terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Akibat bumi ya memang seperti itu ya. Tadi sudah kita jelaskan berkali-kali bahwa ini adalah kondisi alamiah. Nah, sudah saatnya di dalam perencanaan pertanian kita itu bukan hanya memperhitungkan musim hujan dan musim kemarau. Ya. Di dalam bidang pertanian sudah saatnya kita mulai melihat kondisi ekstrim. Ya, jadi prediksi-prediksi seperti ini mungkin saya ulang ya. Baik yang disampaikan oleh BMKG maupun yang disampaikan oleh lembaga-lembaga lain, ini ada di internet. Ya. Jadi kita harus menambah literasi iklim kita, bukan hanya musim kemarau, musim hujan, tapi kita lihat ya di website yang menyediakan informasi tentang ENSO, kita masukkan itu ke dalam rencana pembangunan kita. Ya. Sehingga skenario kita ya di dalam mengatasi dampak variabilitas iklim. Jadi kalau ENSO itu kita masuknya ke variabilitas iklim, bukan perubahan iklim ya. Jadi variabilitas iklim. Untuk mengatasi variabilitas iklim ini, sudah saatnya ya kita mulai memikirkan misalnya teknik irigasi hemat air. Ya. Kemudian ada konservasi tanah contohnya, asuransi pertanian. Nah, produk-produk ini perlu kita mulai kembangkan kalau belum ya. Kalau sudah tentu sudah bagus.
bisa kita tingkatkan. Tapi kalau belum, kita harus mulai melakukan praktek pertanian yang ramah iklim. Jadi kita sudah mempertimbangkan tadi ya berbagai aspek variabilitas iklim yang memang akan terus terjadi berulang-ulang. Demikian juga ya untuk sumber daya air. Kita kalau di level riset teknologi irigasi tetes misalnya ini sudah banyak. Tapi bagaimana dengan praktek di masyarakat? Apakah sudah terbiasa ya masyarakat menggunakan teknologi ini? Jadi untuk antisipasi ke depan ya, yang pertama tadi variabilitas iklim harus masuk ke dalam perencanaan pembangunan. Apakah itu RPJMD, RT/RW ya. Kalau dia bentuknya RPPLH yang 20 tahun, tentu bukan hanya variabilitas iklim, tapi juga ya RPPLH itu spektrumnya 30 tahun. Jadi aspek perubahan iklim ini harus masuk. Juga RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang. 20 tahun, misalnya 2025, 2045. Itu variabilitas iklim harus masuk. Karena spektrum waktunya 20 tahun. 20 tahun bisa terjadi 4 kali siklus. Ya. Jadi bahkan mungkin bisa lebih. Kalau kita lihat tadi nggak apa-apa ya, saya putar-putar lagi. Nah, ke sini kalau misalnya dia spektrumnya 20 tahun, anggaplah dari 0 ya sampai 20 misalnya ini. Nah, di rentang waktu ini, misalnya 20 tahun, kita mengalami satu, ya kalau kita anggaplah begini, kita mengalami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kondisi ekstrim misalnya ya. Nah, apakah 8 kondisi ekstrim selama 20 tahun ke depan ini sudah masuk dalam perencanaan pembangunan? Nah, kalau misalnya belum, berarti kita akan selalu heboh ya. Setiap El Nino dianggap baru. Wah, El Nino, waduh gimana ya, saya tidak menampung air gitu ya. Kan kejadiannya begitu. Semuanya heboh ya. Seolah-olah baru tahu bahwa akan ada El Nino. Nah, kesalahan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi di level yang paling tinggi, misalnya di dalam RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ataupun RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah di daerah, itu kita harus sudah memasukkan prediksi variabilitas iklim seperti ENSO. Untuk Sumatera memang ada di Pol Mode ya. Mungkin silakan nanti dieksplorasi bagaimana pengaruh IOD di Pol Mode dari India ke Pulau Sumatera. Itu nanti silakan dimasukkan. Tapi untuk sebagian Indonesia, Pulau Sumatera, bagian barat tadi ya, Pulau Jawa, dan sebagian besar Indonesia sangat terpengaruh oleh ENSO. Supaya kita tidak terkaget-kaget. Artinya, kalau Bapak Ibu rapat di Pemda, itu sudah biasa. Sebentar lagi kita akan menghadapi musim hujan. Antisipasi banjir misalnya. Itu sudah biasa, kita sudah. Nah, tapi banjir kita akan mengalami musim hujan apakah ekstrim misalnya?
atau moderat. Nah, ini harus meningkat ya. Literasi iklim kita harus meningkat supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan ekstrim juga. Nah, ini mudah-mudahan ya, baik itu di lingkungan akademisi, pemerintah, ataupun perusahaan ya di swasta, itu sudah mulai memasukkan literasi iklim ke dalam perencanaan pembangunan di masing-masing tempat. Kemudian kalau kita lihat misalnya untuk kesehatan ya. Kesehatan ini saya peroleh dari KLHK. Untuk ISPU ini ada beberapa daerah yang 13 September 2023 ini dikategorikan tidak sehat ya. Misalnya di Palembang, Pontianak. Nah, kalau Palembang dan Pontianak mungkin ya terjadi kebakaran lahan misalnya. Mungkin ya, ini mungkin harus didalami lebih lanjut, tapi kalau kita lihat ada kemungkinan di Palembang dan Pontianak ini ada pengaruh dari kebakaran hutan dan lahan. Mungkin ya. Silakan nanti dilihat. Nah, sedangkan kalau di perkotaan padat, misalnya di Tangerang, ini sudah pernah kita bahas dalam webinar sebelumnya ya, tentang pencemaran udara. Nah, jadi kalau kita lihat trennya memang ketika El Nino ini, partikulat ini jadi tidak kebilas ya, tidak ada hujan, tidak ada yang membilas, jadi kondisinya terakumulasi tinggi di atmosfer. Tentu di sini kita perlu antisipasi. Jadi kalau misalnya contoh ya, ternyata tahun depan itu setelah diprediksi ada El Nino kuat, maka sektor kesehatan ini harus lebih antisipasi. Jadi sektor kesehatan itu terbagi dua. Ada penanggulangan, ada pencegahan. Kalau penanggulangan sudah sakit harus diobati, memperbanyak rumah sakit dan seterusnya. Tapi sektor kesehatan juga memiliki fungsi pencegahan, ya, memberikan early warning system kepada masyarakat. Ini sebentar lagi akan El Nino kuat misalnya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, jadi literasi kesehatan kita juga harus meningkat dari sebentar lagi musim kemarau, sebentar lagi musim hujan, kan biasanya seperti itu. Sekarang kita ubah. Sebentar lagi musim hujan. Nah, hujannya apa? Lemah, moderat, atau kuat? Nah, tentu efek kesehatannya berbeda. Kemudian kita lihat di ekonomi, ya. Nah, tentu di sini kita memerlukan diversifikasi ekonomi, ya. Kalau kita misalnya provinsi kita atau kabupaten kita terlalu tergantung kepada sektor-sektor yang rentan seperti pertanian dan perikanan, tentunya ini kita harus lebih memperhatikan ya kelangsungan ekonomi di daerah kita. Karena pertanian dan perikanan ini sangat tergantung kepada iklim. Ya, pertama tentu kita harus melakukan early warning system ya, yang lebih baik supaya warga lebih antisipasi. Tapi di samping itu juga kita perlu memikirkan diversifikasi ekonomi ketika saat itu terjadi. Nah, sebagai contoh di sini ada satu penelitian yang mengatakan kalau yang hitam ini kira-kira yang netral ya. Artinya pada kondisi-kondisi netral biasanya masyarakat itu menangkap ikan akan tinggi ya di akhir tahun dan di awal tahun.
Nah, tapi ada kondisi-kondisi ketika dia strong La Nina, ini di akhir tahun malah rendah. Ya, demikian juga moderat La Nina ini juga rendah ya. Kemudian strong El Nino ini di tahun 2016 juga rendah. Nah, tentu dengan pendapatan perikanan tangkap yang rendah ini akan berdampak kepada sektor ekonomi. Ya. Nah, tentunya sektor perikanan juga perlu meningkatkan literasi iklim dan juga kalau bisa sampai semua nelayan tahu, ya. Karena percuma juga kalau dinas perikanannya sudah tahu, tapi masyarakatnya tidak tahu. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana media massa kita, ya, sekarang kan media massa kita begitu dikuasai oleh sosial media. Kita sudah jarang menggunakan surat kabar yang print, ya. Kita lebih banyak membaca secara digital, secara elektronik. Juga sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok. Artinya media komunikasi yang harus disampaikan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kampus misalnya ingin berpartisipasi di situ, itu harus menggunakan media mainstream saat ini agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Ya. Nah, tentu media apa yang paling digunakan oleh nelayan harus kita ketahui. Dan informasi ini tentu harus dipahami, ya, bukan sekedar disampaikan. Jadi ini adalah PR kita bersama. Bagaimana informasi-informasi terkait iklim ini dipahami dan bisa dieksekusi di lapangan oleh seluruh masyarakat. Kemudian ini tadi ya untuk meng-cross check tadi tahun-tahun ini adalah strong La Nina dan seterusnya. Jadi terhadap perikanan ini tadi kita lihat sangat signifikan ya, adanya El Nino La Nina ini bisa mengubah jumlah ikan yang berhasil ditangkap. Tentunya di sini real time, kemudian juga stok ikan, ya. Ini tentunya sangat membantu informasi-informasi ini untuk nelayan. Kemudian kalau kita agak melenceng sedikit ya. Kalau kita agak melenceng sedikit dari topik El Nino, kita fokus di sektor perikanan. Sektor perikanan ini sangat strategis. Karena kita sangat prihatin dengan stunting di Indonesia yang ternyata sangat tinggi. Ya. Kita mungkin merasa kita baik-baik saja, kemudian semua juga bisa mendapatkan makanan dengan mudah. Tapi kalau kita lihat data, ya, kondisi stunting ini masih tinggi angkanya. Ya, kalau tidak salah sekitar 30%. Mungkin nanti bisa dicek lagi. Dan itu bertahun-tahun turunnya sedikit. Memang sekarang ada program pengentasan stunting yang sangat intensif. Padahal kita punya perairan yang sangat luas dengan ikan yang sangat banyak. Nah, tentunya di sini ketika kita peduli iklim di sektor perikanan memaksimalkan pendapatan kita ya dari mengkonsumsi ikan, ini bisa berdampak positif langsung terhadap mengurangi stunting. Nah, ini tentunya dampak ikutan ya yang harus kita perhitungkan
dari iklim ini bisa mempengaruhi sektor perikanan, juga bisa mempengaruhi kesehatan.